Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang pada video presentasi implementasi sistem perpustakaan yang digunakan untuk memenuhi tugas akhir, yaitu tugas UAS. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ultah Kominfo yang telah memberikan kesempatan kami untuk memenuhi tugas project UAS ini. Tugas yang kami ambil atau topik yang kami ambil adalah implementasi algoritma berbasis C++ dalam sistem manajemen perpustakaan. Nah, sebelum kita lebih lanjut, langkah baiknya kita berkenalan dulu dengan kelompok yang mengerjakan tugas ini, karena tentunya saya tidak sendirian untuk mengerjakan ini. Anggota kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Amanda Safa Salsabila, kemudian ada Aufa Jri Ramadhani, yang ketiga ada Muhammad Bintang Alhamam, dan saya sendiri yaitu Zaidan Rizky Nur Fauzi. Nah, udah tahu kan anggota kelompoknya? Lanjut, ada apa aja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Nah, kita rangkum. Tadi anggota kelompok sudah, selanjutnya akan ada latar belakang, rumusan masalah, kemudian pembahasan project, dan juga kesimpulan. Kita masuk ke latar belakang. Jadi kenapa sih kita ngambil topik ini? Jadi yang sudah kita tahu, perpustakaan biasanya isinya buku ya. Jadi kita lebih fokus ke buku, hard copy, buku-buku tersebut. Nah, sejauh ini mungkin sudah banyak cara-cara untuk gimana sih sistem perpustakaan yang baik yang manual maupun digital. Nah, kita sebagai anak informatika tentunya kita mengambil cara yang digital. Nah, sejauh ini perpustakaan memang memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan akses informasi dan sumber belajar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, namun kendalanya adalah dengan banyaknya jumlah koleksi buku dan pengguna, pengelolaan perpustakaan secara manual menjadi semakin tidak efisien. Kendala yang dialami adalah kesulitan dalam mencari buku, meminjam, mengembalikan, ataupun mengecek status peminjaman. Nah, hal ini berdampak pada proses operasional yang menjadi lambat dan kurang optimal, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepuasan pengguna dan mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan oleh perpustakaan. Selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut, apa sih yang harus atau yang bisa dilakukan? Nah, yang diperlukan adalah sistem manajemen perpustakaan berbasis digital yang memang lebih efisien, yang dapat menyederhanakan proses pengelolaan data dan mempercepat layanan bagi pengguna. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah merancang algoritma untuk sistem perpustakaan yang dapat membantu mengelola alur operasional seperti pencatatan peminjaman buku, pengembalian buku, pengecekan status peminjaman, dan lain-lain. Kemudian algoritma yang dirancang dalam bentuk pseudocode dan flowchart juga mencakup dua jenis pengguna, yaitu anggota perpustakaan dan juga petugas perpustakaan, yang nantinya anggota dapat memilih fitur-fitur atau opsi yang bisa digunakan, yaitu meminjam buku, mengembalikan buku, dan memeriksa status peminjaman. Sementara petugas memiliki akses untuk mengecek status atau menambah buku ke dalam sistem. Selanjutnya, penerapan algoritma yang efisien juga diharapkan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pencarian dan juga pemrosesan data, serta meningkatkan efisiensi dalam operasional perpustakaan. Penggunaan bahasa pemrograman seperti C++ dalam implementasi algoritma ini juga mendukung karena kemampuan bahasa tersebut dalam mengelola data dalam jumlah yang besar dan bisa dieksekusi secara cepat. Dengan algoritma yang tepat, diharapkan juga proses manajemen perpustakaan dapat lebih efisien, berjalan lebih lancar, dan juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna ataupun anggota perpustakaan yang ingin meminjam atau menggunakan fitur dalam sistem tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita juga merangkum apa aja sih masalah-masalah yang ditimbulkan dan juga cara solusinya. Nah, kita juga membatasi apa aja yang bisa kita kulik dalam implementasi program ini. Yang pertama ada bagaimana sih cara merancang algoritma yang efisien untuk memfasilitasi proses peminjaman, pengembalian, dan juga pengecekan status buku di perpustakaan. Kemudian bagaimana cara mengelola data buku yang besar agar dapat diakses secara cepat oleh pengguna dan petugas perpustakaan.
Kemudian juga bagaimana penerapan pseudocode dan flowchart yang dapat membantu merancang algoritma dalam diterapkan sistem perpustakaan berbasis digital ini. Jadi rumusan masalahnya adalah 3 hal tersebut yang kita olah menjadi program yang belum terlalu kompleks, namun diharapkan juga bisa mengatasi hal-hal tersebut. Lebih lanjut, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Amanda. Silakan kepada Amanda untuk menjelaskan apa aja yang menjadi tujuan kita. Baik, sekarang saya akan melanjutkan dengan menjelaskan tujuan utama dari sistem yang sudah kami rancang. Di sini ada 3 tujuan utama kami. Yang pertama, kami ingin merancang algoritma yang dapat mengoptimalkan proses peminjaman, pengembalian, dan pengecekan status buku di perpustakaan melalui pseudocode dan flowchart yang jelas dan efisien. Yang kedua, kami ingin mengimplementasikan algoritma yang telah dirancang dalam bentuk source code menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk sistem perpustakaan. Yang ketiga, kami ingin menyediakan sistem perpustakaan yang dapat memberikan pengalaman pengguna lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan fitur. Di sini ada tampilan awal. Tampilan awal dari menu ini menampilkan fitur yang berbeda dari kedua sudut pandang, yakni pengguna dan admin. Jadi saat pengguna itu memasuki sistem, ada 4 pilihan menu yang dapat dipilih. Yang pertama ada registrasi, ada login anggota, login admin, dan menu keluar. Nah, saat pengguna itu memilih menu 1, menu registrasi, itu akan diarahkan untuk mengisi nama dan password. Dan setelah registrasi berhasil, jika pengguna memilih login anggota, pengguna dapat mengakses fitur-fitur berikut pada menu perpustakaan yang diakses dari fitur login anggota, seperti peminjaman buku, pengembalian buku, cek status peminjaman, lihat histori peminjaman, lihat penalti, dan keluar. Nah, tapi ketika pengguna itu memilih menu login admin, pengguna itu dapat bertindak sebagai admin dari sistem perpustakaan dan dapat menambah serta melihat daftar buku dari sistem perpustakaan. Di sini tertera pada menu admin itu ada 3 pilihan. Yang pertama, admin bisa menambah buku, admin bisa melihat daftar buku, dan admin bisa keluar dari sistem. Baik, untuk pseudocode akan dilanjutkan oleh saya, Aupa Ramadhani, dan rekan saya Muhammad Bintang Alhamam. Pertama, kita definisikan konstanta dan struktur data. Tetapkan maks buku, yakni 100 sebagai kapasitas maksimal buku. Lalu definisikan struk buku dengan atribut judul dengan tipe data string, lalu dipinjam dengan tipe data boolean, lalu definisikan struk anggota dengan atribut nama dengan tipe data string, password dengan tipe data string, lalu ada histori peminjaman, map berisi untuk histori peminjaman. Lalu untuk penalti itu tipe datanya integer, diinisialisasi dengan 0. Yang kedua, definisi fungsi. Kita buat fungsi menu utama yang berisikan peminjaman buku, pengembalian buku, cek status peminjaman, lihat histori peminjaman, lihat penalti, dan keluar. Lalu yang kedua, ada fungsi menu admin yang berisikan tambah buku, lihat daftar buku, lalu keluar. Lalu ada registrasi anggota baru. Pengguna diminta memasukkan nama dan password. Tambahkan entry baru ke fungsi daftar anggota dengan nama sebagai kunci dan objek anggota baru sebagai nilai. Tampilkan pesan registrasi berhasil. Lalu ada fungsi login anggota. Pengguna diminta untuk memasukkan nama dan password. Periksa apakah nama ada di daftar anggota, ada di fungsi daftar anggota, dan password sesuai. Jika benar, kembalikan pointer ke anggota. Jika tidak, tampilkan pesan kesalahan dan kembalikan null pointer. Lalu ada fungsi login admin. Admin diminta untuk memasukkan username dan password. Jika benar, kembalikan true. Jika tidak, tampilkan pesan kesalahan dan kembalikan false. Lalu ada fungsi tampilkan daftar buku tersedia. Iterasi melalui fungsi daftar buku dan tampilkan buku yang tersedia. Minta pengguna untuk memilih buku. Kembalikan indeks buku yang dipilih atau -1 jika tidak ada buku yang tersedia. Lalu ada fungsi peminjaman buku. Pilih buku tersedia untuk mendapatkan pilihan buku. Jika buku valid,
Jika buku paling dipilih, tandai sebagai dipinjam di fungsi daftar buku. Catat waktu peminjaman di fungsi anggota histori peminjaman. Tampilkan pesan sukses. Jika gagal, tampilkan pesan kesalahan. Lalu ada fungsi pengembalian buku. Tampilkan daftar buku yang sedang dipinjam oleh anggota. Minta pengguna memilih buku untuk dikembalikan. Jika buku ditemukan dan sedang dipinjam, tandai buku sebagai tersedia di fungsi daftar buku. Hitung durasi peminjaman. Jika durasi lebih dari 7 hari, tambahkan fungsi anggota penalti dengan biaya 5.000 per hari keterlambatan. Lalu, hapus buku dari fungsi anggota histori peminjaman. Lalu ada fungsi lihat histori peminjaman. Tampilkan setiap buku dalam fungsi anggota histori peminjaman. Lalu ada fungsi lihat penalti. Yang berisikan tampilkan total fungsi anggota penalti. Lalu ada fungsi tampilkan daftar buku. Di dalamnya itu menampilkan judul dan status setiap buku dalam fungsi daftar buku. Lalu ada fungsi tambah buku baru, dan di dalamnya admin diminta untuk memasukkan judul buku baru. Tambahkan buku ke fungsi daftar buku jika kapasitas belum mencapai batas. Dan untuk yang ketiga, itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Bintang Alhamam. Selanjutnya, yang ketiga itu ada loop program utama. Yang pertama, kita inisialisasi array dulu bernama daftar buku dan set jumlah bukunya ke 0. Lalu yang kedua, inisialisasi map, yaitu yang bernama daftar anggota, dan pointer anggota aktif ke null pointer. Lalu yang ketiga, tetapkan username dan password admin ke admin dan passwordnya itu admin123. Lalu tampilkan menu utama dengan pilihan 1 registrasi, 2 login anggota, 3 login admin, yang 4 yang keluar. Jika pengguna memilih registrasi, maka panggil fungsi registrasi anggota. Jika pengguna memilih login anggota, maka panggil fungsi login untuk autentikasi. Dan jika login berhasil, tampilkan menu utama dan proses yang dipilih, yaitu peminjaman, pengembalian, cek status, lihat histori, lihat penalti, atau keluar. Jika pengguna memilih admin, panggil fungsi login admin untuk autentikasi. Jika login berhasil, panggil fungsi menu admin dan proses pilihan yang dipilih, yaitu ada tambah buku, lihat daftar buku, atau keluar. Jika pengguna memilih keluar, tampilkan pesan terima kasih telah menggunakan sistem perpustakaan dan program berakhir. Selanjutnya, kesimpulannya dari penelitian ini adalah mengembangkan algoritma manajemen perpustakaan yang memungkinkan peminjaman, pengembalian, dan pengecekan status buku secara otomatis. Sistem ini dirancang menggunakan pseudocode dan flowchart, serta diuji untuk skala kecil dengan hasil yang memuaskan, termasuk perhitungan denda, keterlambatan otomatis. Keuntungan utama adalah kemudahan penggunaan. Meskipun masih terdapat keterbatasan seperti fitur yang minim dan penyimpanan data yang sederhana, untuk pengembangan ke depan disarankan penggunaan basis data, fitur pencarian buku, dan sistem notifikasi guna meningkatkan skalabilitas dan fungsionalitas, sehingga dapat diterapkan pada perpustakaan berskala besar. Implementasi ini memberikan wawasan tentang optimasi pengelolaan perpustakaan melalui teknologi.